Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu meneruskan video sebelumnya. Di video sebelumnya adalah kita sempat ngebahas apa aja sih tips atau gimana caranya supaya sebuah bisnis konveksi itu bisa sukses. Jadi ada 5 kemarin kita bahas, yaitu konveksi itu harus memiliki quality product, quality time, quality quantity, quality service, and quality people. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu semua ini maksudnya apa, silahkan dicek video sebelumnya. Oke, nah untuk sekarang ini kita akan membahas gimana caranya mengelola sebuah bisnis konveksi supaya bisa sukses. Cara mengelolanya supaya bisa menghasilkan semua quality tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah tentukan jenis produk yang akan kalian buat. Contohnya untuk di konveksi tas, ada berbagai macam konveksi dan menghasilkan barang yang berbeda-beda. Misalnya konveksi A menghasilkan produk perempuan menggunakan bahan sintetis atau kulit. Lalu ada lagi menghasilkan ransel, menghasilkan small accessories, dompet, clutch, dan lain sebagainya. Masing-masing ini berbeda-beda. Jadi kalian harus betul-betul menentukan mana yang kalian bisa, mana yang para pekerja kalian nyaman untuk mengerjakan. Karena ketika kalian mengerjakan bukan yang ada di bidang kalian, itu hasilnya tidak akan maksimal. Kalian tidak akan menemukan quality dari produk yang akan dicapai oleh klien kalian. Lalu yang berikutnya adalah sebuah konveksi harus memiliki production manager, minimal production supervisor, yang dimana orang tersebut mengatur jalannya produksi, mengatur, meng-scheduling, mensupervisi, menentukan atau mengawasi quality dan juga teknik dari yang dilakukan oleh para pekerja, sehingga menghasilkan memang waktu sesuai dengan deadline dan juga produk yang berkualitas. Lalu bila memang kalian konveksi baru belum memiliki atau belum memiliki budget untuk meng-hire atau menggaji seorang production manager atau supervisor, ya ownernya sendiri harus turun tangan gitu loh. Kalian harus mengawasi para pekerja kalian supaya menghasilkan produk yang betul-betul baik. Lalu yang berikutnya adalah kalian harus memiliki QC lapangan. Fungsinya apa QC lapangan? Jadi di konveksi yang baik harus ada 3 tahap QC. Yang pertama, incoming material, ketika material itu datang harus di QC. Yang kedua adalah QC di lapangan ketika produk tersebut dikerjakan. Jadi setiap step-stepnya itu harus diawasi dengan baik. Nah, itu harus ada yang keliling 1 orang atau 2 orang lebih baik. Lalu yang ketiga, QC di final proses, yaitu QC setelah barang tersebut selesai, untuk membersihkan atau dan juga bisa digabung juga dengan orang delivery. Lalu yang berikutnya adalah kalian harus memiliki orang warehouse atau bagian inventory, di mana orang tersebut mengatur in out-nya material yang dibutuhkan ketika dalam mengerjakan sebuah project. Oke. Lalu yang berikutnya adalah orang procurement. Orang ini bertugas untuk melakukan pembelian atau pembelanjaan material-material yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah project. Lalu yang berikutnya adalah orang delivery. Jadi orang delivery ini orang yang mengatur kapan barang ini akan dikirim dan juga biasanya berhubungan dengan bagian quality control. Yang berikutnya yang wajib dimiliki adalah sample maker. Sample maker ini tugasnya adalah membuat pola dari produk baru yang akan diproduksi ya. Jadi biasanya untuk klien ini memiliki setiap klien A atau brand A ingin membuat suatu produk baru, dia masuknya ke sample maker dulu. Lalu setelah sample maker di approve oleh kliennya, lalu akan masuk ke bagian produksi. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah finance atau cost control. Jadi teman-teman, fungsinya finance di sini adalah ketika kita mengerjakan sebuah project, kita sudah menghitung HPP atau harga pokok produksi, kita sudah menghitung lamanya proyek ini akan dikerjakan, kita juga sudah menghitung berapa biaya untuk tukang yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Nah, fungsinya cost control ini
adalah mengontrol jalannya semua pekerjaan ini, dari mulai pembelian material dan juga lamanya pekerjaan ini. Karena di dalam kita mengerjakan sebuah proyek ini, perbedaan material apapun itu akan bisa di lapangan ini berkendala. Contohnya ketika materialnya berbeda, nah itu harus melakukan penyesuaian dari sisi teknik pengerjaan. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, ini harus betul-betul dikontrol oleh orang finance dan juga production manager, sehingga quality yang dihasilkan itu memang sesuai, memiliki quality product, quality time, tidak lewat dari deadline ditentukan, dan juga quality quantity, sehingga misalnya klien order 100 piece, Anda bisa memberikannya misalnya 102 atau 103. Nah, itu akan membuat klien Anda nyaman dengan perusahaan Anda dan akan melakukan repeat order karena dia sudah diuntungkan. Demikian tips dari saya bagaimana cara mengelolanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin sharing atau ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.